Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarkafi, NIM H10511919006. Di sini saya akan membuat sebuah video, di mana di video ini saya akan menjelaskan sebuah web yang telah saya buat. Tapi sebelum kita masuk ke lebih lanjut, di sini saya membuat video ini untuk project UAS saya di mata kuliah perancangan web. Oke, kita langsung saja ke temanya. Di sini saya membuat sebuah web bertemakan tentang thrifting store. Kenapa? Karena di sini saya jelaskan dulu, thrifting store ini berbelanja barang second gitu, thrifting, belanja barang bekas gitu. Tapi barang bekasnya ini yang masih berkualitas, yang masih layak pakai gitu. Yang biasa orang Pontianak sebut itu biasanya lelong gitu kan. Di sini mengapa saya memilih tema thrifting store ini, karena di sini saya salah satunya saya juga suka cari barang second, karena barang second tuh menurut saya lebih bagus bahannya daripada bahan yang baru, barang baru. Misalnya kita mau cari baju, saya lebih memilih mencari mencari baju second dibandingkan baju baru. Karena apa? Karena kebanyakan barang second ini lebih bagus. Soalnya yang saya tahu, kalau barang second ini atau barang lelong ini didapatkan bukan dari Indonesia. Barang-barang lelong ini didapatkan dari luar Indonesia. Jadi tidak heran kalau bahan lelong ini lebih bagus daripada bahan-bahan baju baru gitu. Selain harganya juga murah, kita di sini juga bisa istilahnya menawar lagi lah harganya kalau di thrifting store ini. Nah, itu salah satu mengapa saya memilih tema itu. Terus di sini saya akan menceritakan tujuan saya membuat website tentang thrifting store ini. Biasanya yang kita ketahui kalau kita mau mencari barang bekas tuh biasanya kita ke toko-toko thrifting terdekat. Dan itu biasa toko-toko thrifting itu bukanya atau ramainya di hari Sabtu sama hari Minggu. Dan otomatis di Sabtu atau di hari Minggu ini orang yang nge-thrifting itu banyak sekali gitu. Dan tujuan saya membuat website yang bertemakan tentang thrifting store ini agar orang-orang yang suka thrifting seperti saya ini bisa gitu melihat-lihat barang-barang second tanpa harus tanpa harus mendatangi toko-toko thrifting terdekat. Karena kalau kita mendatangi toko-toko thrifting terdekat, selain di situ ramai, panas juga, dan kalau di thrifting tuh di tempatnya tuh kayak kalau kata orang Pontianak tuh kayak bersemak gitu, kayak terlalu ramai gitu, susah juga untuk carinya. Makanya saya bikin website tentang thrifting store ini agar orang-orang seperti saya ini yang mau thrifting tuh gampang gitu, tinggal buka websitenya, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu antrian-antrian, nggak perlu desak-desakan untuk milih-milih barang yang pengen dia beli. Dan kegunaan dari website yang saya buat ini yaitu menyimpulkan atau memudahkan pelanggan untuk berbelanja barang bekas, berbelanja thriftingan gitu. Mau itu sepatu, celana, tas, topi, pokoknya yang biasa-biasa dijual barang second lah, yang dijual-jual orang tapi yang masih layak pakai. Nah, ini di sini tujuan saya itu untuk memudahkan. Selain memudahkan, di sini juga bisa dimanapun kita gunakannya, dimanapun, kapanpun, asalkan kita mempunyai HP dan kuota internet. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, karena sebelumnya 2 poin telah saya jelaskan, yaitu tentang latar belakang dan tujuan saya mengapa memilihkan tema tentang thrifting store. Terus yang tahapan ketiga ini, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam membuat website. Oke, di sini ada beberapa tahapan, yaitu rincinya 5 tahapan dalam
pembuatan website. Yaitu yang pertama, kita harus terlebih dahulu menentukan tema website yang akan kita buat. Nah, terus lanjut yang kedua, itu mengumpulkan data atau gambar yang dibutuhkan untuk website kita tersebut. Contohnya kayak punya saya ini, website saya ini thrifting store. Terus di sini kita membutuhkan data atau gambar. Misalnya kan kalau thrifting itu kan saya berarti membutuhkan gambar baju, celana, topi, apalagi sandal, pokoknya yang barang-barang thriftingan lah. Terus lanjut yang ketiga, yaitu mulai membuat kerangka HTML web tersebut. Nah, terus yang keempat, mengisi data web tersebut. Dan yang terakhir, menambahkan CSS pada website agar terlihat lebih menarik. Nah, setelah 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang latar belakang, terus tujuan saya mengapa memilihkan tema tentang ini, terus tahapan-tahapan membuat website, terus saya akan menjelaskan tentang website saya yang bertemakan tentang thrifting store ini. Nah, di sini kita sudah di aplikasi Shopline. Terus di sini yang paling pertama kali kita udah di HTML-nya, dari HTML coding HTML website saya. Nah, di sini yang pertama-tama ada title. Title ini judul. Seperti yang saya bilang tadi, saya mengambilkan tema tentang website toko ini tentang thrifting store. Nah, terus di sini yang kedua ada link rel ini untuk saya list ini untuk mengarah ke CSS-nya. Nah, ini CSS dari website yang telah saya buat. Nah, terus di sini ada div class header. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Nah, di sini maksud yang dimaksud header itu di sini, yang di bagian atas. Terus kita lanjut. Nah, terus di sini saya ada kasih logo kelas, terus thrifting store. Nah, itu di sini. Nah, saya taruhnya di atas pojok sebelah kiri. Setelah itu, terus di sini ada navbar. Navbar ini ada terdiri atas berapa nih? 2, 4, 5. Ada 5 poinnya di sini. Navbar itu saya akan tunjukkan. Nah, navbar itu ini ada home, produk, image, about, dan kontak. Sesuai dengan HTML-nya, ini home, produk, image, about, dan kontak. Terus sini kita masuk di masing-masing kelasnya, masing-masing gambar atau masing-masing datanya. Di sini kita membuat kelas gambar dulu. Terus di sini isi yang paling pertama itu saya masukkan celana pendek. Nah, kita lihat website saya. Nah, ini saya masukkan celana pendek yang pertama kali. Nah, terus celana pendek ini yang H1 celana pendek ini itu gunanya di sini. Nah, hurufnya, namanya, nama dari gambar tersebut, gambar ini. Dan terus di sini ada saya masukkan P ini harga 70.000. Nah, di sini harganya 70.000 harga celana pendeknya. Terus di sini saya menunjukkan atau mengasih link, yaitu link Instagram saya karena saya sebagai penjual di sini. Sini Harvey ini untuk menuju ke tab baru, yaitu tab barunya ke IG saya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini yang hubungi penjual. Yang ini hubungi penjual. Di sini di HTML ini saya masukkan link Instagram saya agar misalnya pelanggannya berminat di celana pendek ini bisa langsung menghubungi penjual, yaitu langsung diarahkan ke
akun IG saya untuk informasi atau harga lebih lanjut. Oke. Terus di sini yang kedua, saya ada menambahkan hoodie di kelas baru ya. Hoodie. Codingannya sama seperti yang celana pendek tadi. Ini image-nya itu hoodie. Terus untuk nama gambar tersebut hoodie juga. Terus di sini saya merubah harga hoodie ini menjadi 100.000. Terus jangan lupa juga di bawah hoodie-nya itu kita terterakan juga ini hubungi penjual dan kita kasih linknya, link Instagram si penjual yaitu saya sendiri. Nah di sini hoodie saya ubah 100.000 harganya karena hoodie ini lumayan ya, lumayan tebal menurut saya barangnya daripada jaket biasa bahannya. Nah terus kita lanjut lagi setelah hoodie kita masuk ke kelas baru lagi yaitu kacamata. Di sini sama seperti celana pendek dan hoodie tadi, codingan di HTML-nya. Terus image-nya ini kacamata. Nah, karena yang ketiga itu kacamata. Terus kacamata di sini juga harga kacamatanya 50.000. Saya letak 50.000 karena apa? Karena barang thriftingan kan barang-barang yang bekas gitu tapi masih layak dipakai. Jadi saya ngasih harga di kacamata ini 50.000. Dan jangan lupa juga terus kita tab harap di sini kita jangan lupa mengasih link si penjual agar misalnya pelanggan mau membeli kacamata ini dia bisa langsung menghubungi kotak penjual, bisa nanya-nanya harga atau nanya model lain gitu kan. Pokoknya untuk informasi lebih lanjut lah. Oke, kita lanjut ke kelas baru lagi yaitu jas. Yang ini jas. Nah, jas pria. Nah, sini jas itu saya kasih harganya 120.000 karena lumayan ya jas ya. 150.000 di sini juga ini namanya jas pria. Nama yang kita terterakan di sini. Nah, jas pria. Misalnya kita mau ubah namanya di sini misalnya jas wanita bisa kita ubahnya. Yang harus diganti di sini. Nah, jas wanita, prianya diganti wanita. Di sini harganya, harga saya kasih 120.000 karena lumayan. Dan jangan lupa di bawah harga itu di bawah gambar jas pria ini kita jangan lupa kita kasihkan link si penjual agar si penjual dapat dapat menanyakan informasi selanjutnya lah, selengkapnya lah untuk barang yang diminati di website saya. Terus di sini ada kelas sendal juga, sama sendal. Di sini saya mengubah sendal itu harganya 60.000. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini harganya 60.000. Terus setelah sendal kita masuk ke kelas baru lagi yaitu jeans. Nah, jeans. Jeans di sini saya kasih 80.000 karena lumayan ya celana jeans daripada celana kain. Nah, di sini saya kasih jeans itu 80.000 dan ini sepatu, tas dan topi sama seperti codingan yang sebelum-sebelumnya. Di kelas tas 45.000, tas saya kasih harga 45.000 dan topi di sini saya kasih harga 25.000 dan sepatu di sini saya kasih 150.000. Nah, cukup simpel dari website saya di sini karena tujuan saya membuat website ini cuman memudahkan orang-orang yang suka thrifting seperti saya agar dia tuh bisa mencari barang thriftingan tanpa harus ke toko thriftingan gitu. Karena kan kalau ke toko thriftingan gitu macet, terus juga ramai gitu kan. Tapi gara-gara ada website yang saya buat ini, di kamar pun dia bisa gitu. Dia bisa cari-cari barang yang disuka. Dia cuma memerlukan handphone dan kuota internet. Dia udah butuh dua alat itu dia juga udah bisa mengakses
atau mencari apa yang dia suka di website saya di sini tanpa harus berpanas-panasan, tanpa harus berdempet-dempetan dengan orang gitu kan. Kalau nge-thrifting itu kan kayak gitu, berdempetan, panas-panasan, rebut-rebutan gitu kan. Nah, di sini saya akan menjalankan akan mencoba menjalankan website saya. Oke, kita jalankan website saya. Nah, ini saya bilang, oh, putar ya. Nah, ini footer, ada kelas footer di sini. Footer ini untuk hiasan lah ya ceritanya di bawah website saya. Nah, yang ini maksud saya copyright 2019. Nah, ini HTML-nya copyright 2019. Terserah mau kasih apa saya karena nama saya Kapi ya saya iseng aja cuman kasih thrifting Kapi ini untuk footernya. Footer itu yang ini saya. Nah, ini footer. Oke, di sini kita coba jalankan website saya. Nah, misal si pelanggan ini apa ya? Pelanggan ini minatnya di celana jeans. Nah, dia bisa langsung menghubungi penjual. Tinggal klik di sini hubungi penjual. Nah, di sini pelanggan akan langsung diarahkan ke kontak si penjual. Tapi kontak IG-nya. Karena kalau WA itu terlalu pribadi menurut saya. Jadi saya cantumkan IG saya di sini. Nah, penjual akan langsung diarahkan ke kontak si penjual untuk informasi lebih lanjut. Nah, jadi apa ya menurut saya? Memudahkan ya menurut saya website yang saya buat ini memudahkan orang-orang yang suka thrifting seperti saya ini tanpa harus ke toko thrifting terdekat, tanpa harus panas-panasan, tanpa harus rebut-rebutan, tanpa harus berdempet-dempetan gitu untuk mencari barang-barang yang diinginkan gitu. Nah, sama juga ya seperti yang lain, misalnya pelanggannya mau hoodie, kita klik hubungi penjual. Nah, pelanggan langsung diarahkan ke IG si penjual. Tinggal di DM atau di chat di akun Instagram si penjual untuk informasinya lebih lanjut. Oke, cukup simpel di website saya karena saya buat website ini untuk saya juga ceritanya agar apa ya, ya seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, agar memudahkan orang thrifting di rumah sambil baring gitu kan, memudahkan gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya, terus sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.